Shalom. Oke guys, seperti biasanya saya mendapatkan satu video yang sangat menarik dan nantinya saya akan menanggapi video tersebut. Dan untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita tonton videonya. Asalnya dari Litong Huta, Kabupaten Kumbang Hasundutan, Sumatera Utara. Saya Kristen Protestan, ya HKBP. Kalau dulu di agama Kristen ibadahnya ya tahu sendiri seminggu sekali. Paling kalau misalkan kita ada kumpulan, sambil kumpul kita ibadah dulu kan gitu. Tapi nggak tahu kenapa perasaan dulu sia-sia saya ibadah di Kristen. Karena apa? Saya mendoakan cuma Nabi Isa doang. Padahal kalau di agama Islam saya berdoa langsung ke Allah tanpa perantara. Sedangkan dulu saya berdoa ke Nabi Isa, saya nggak berdoa ke Allah, saya nggak berdoa, saya berdoa ke Nabi Isa doang. Sedangkan Nabi Isa itu utus. Oke guys, itulah video singkat yang sudah kita lihat secara bersama-sama. Dan pada saat ini dimana saya mau menanggapi pernyataan dari ibu ini. Nah, ibu ini yang mengatakan bahwa dulunya dia adalah beragama Kristen, lalu dia pindah ataupun mualaf berpindah kepada agama Islam. Kelihatannya ibu ini tidak paham dengan agama sebelumnya, di mana agama Kristen. Dia katakan bahwa dia berdoa kepada Isa. Nah, saya curiga bahwa ibu ini selama dia hidup di dalam ajaran Kristen ataupun di dalam kekristenan, sepertinya dia tidak memahami bahwa orang Kristen tidak pernah menyembah kepada Isa. Karena orang Kristen itu membedakan antara Isa dan Yesus. Nah, Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Jadi itu. Nah, mungkin maksud dari ibu ini adalah yang dia maksudkan Isa itu adalah Yesus. Nah, kemudian juga bahwa di Kristen tidak pernah diajarkan bahwa kita itu mendoakan Yesus. Tidak pernah diajarkan. Nah, lalu juga bahwa dia jelaskan bahwa selama dia hidup di dalam agama Kristen, dia merasa sia-sia. Karena selama itu dia hanya berkomunikasi dengan seorang utusan, yaitu Yesus. Nah, benarkah demikian? Nah, perlu guys ketahui bahwa memang Yesus itu adalah utusan. Tetapi apakah Yesus hanya sekedar utusan? Jelas tidak. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar utusan, tetapi dia adalah Tuhan. Dijelaskan bahwa Thomas mengatakan bahwa ya Tuhanku dan Allahku. Lalu selanjutnya di mana Yesus menganggap apa yang dikatakan oleh Thomas itu sebagai suatu iman kepada Yesus. Nah, ini menunjukkan bahwa orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus juga itu adalah utusan. Nah, ini yang seringkali tidak dipahami oleh orang yang beragama lain. Mereka menuduh bahwa Yesus itu hanya utusan dari Allah, tetapi mereka tidak pahami bahwa Yesus itu juga adalah Allah. Nah, itu. Dan saya pikir di dalam Alkitab itu sudah jelas sekali bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama, bahwa dia melakukan mujizat menyembuhkan orang yang sakit. Lalu kemudian yang kedua, dia mati di atas kayu salib, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Lalu kemudian selanjutnya yang ketiga, bahwa dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia sebagai hakim. Dan di sini menunjukkan bahwa dia itu adalah Tuhan. Dan juga dijelaskan bahwa Yesus itu menciptakan bumi ini. Nah, ini menunjukkan bahwa dia punya kuasa. Kalau dia punya kuasa, bukankah dia adalah Tuhan? Nah,
Kiranya apa yang saya sudah bagikan pada saat ini boleh menjadi penguatan kita di dalam iman kita, iman Kristen kita dalam sepanjang kehidupan yang kita jalani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.